Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakul Nabila Sregar, kelas Hukum Internasional dari kelas B. Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dan lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Hukum internasional adalah hukum antar negara atau bangsa yang menunjukkan pada asas atau kaidah yang mengatur hubungan masyarakat, bangsa atau negara. Hukum internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara yang berbeda. Dalam teori ada dua pandangan akan hukum internasional ini, yaitu pandangan yang dinamakan voluntarisme dan pandangan pragmatisme. Dari dua teori tersebut muncullah dua aliran atau sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut menurut teori dualisme. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antara keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional dari suatu negara itu. Sedangkan menurut teori humanisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori humanisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urutan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum kedua, subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dalam lingkup publik terdapat 6 subjek hukum internasional, yakni negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Vatikan Pemberontak, hingga sumber-sumber hukum internasional. G.G. menggunakan istilah material sources yang diartikan sebagai bahan baku aktual yang dipergunakan para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Menurut G.G. sumber hukum internasional terdiri dari 3. A. Custom atau kondisi internasional. B. Traktat. Dan yang terakhir keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase. Yang D. Judicial Courts atau karya-karya juridis. Dan E. Keputusan atau ketetapan antar lembaga internasional. Mostar Kusumajan mendefinisikan sumber hukum internasional sebagai ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 ICJ. Stated yang terdiri dari A. Perjanjian internasional, B. Perjanjian internasional, C. Prinsip-prinsip hukum, dan D. Keputusan pengadilan dan anjuran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Pengakuan apa yang dimaksud dalam pengakuan hukum internasional? Pengakuan negara adalah pengakuan suatu kesatuan yang ada, diakui telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional sebagai negara, sehingga diakui pula sebagai pribadi dalam hukum dan masyarakat. Mengapa pengakuan itu penting dalam hukum internasional? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Dalam hubungan antar negara, pengakuan recognition berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara yang diakui secara aman dan sempurna. Lalu pengakuan dalam hukum internasional dapat ditarik kembali. Pengakuan mutlak, suatu pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara baru tidak dapat ditarik kembali. Institut Hukum Internasional dalam suatu resolusi yang dipisahkan pada 1936 menyatakan bahwa pengakuan de jure suatu negara tidak dapat diterima. Kedaulatan negara, apa yang dimaksud dengan kedaulatan negara dalam hukum internasional? Bahwa 1. Kedaulatan suatu negara merupakan atribut dari negara merdeka dan digunakan tersebut untuk mengatur kehidupan rakyatnya dan melindungi wilayahnya. Di samping itu juga untuk dapat dijadikan sarana dalam melakukan hubungan internasional yang diatur oleh sistem hukum internasional. Apakah kedaulatan suatu negara bertentangan dengan hukum internasional? Dengan demikian, paham kedaulatan negara dari aspek eksternal sama sekali tidak bertentangan dengan konsepsi suatu masyarakat internasional dan tidak akan menghambat perkembangan hukum internasional. Apakah kedaulatan negara dalam hal ini bersifat mutlak? Perspektif hukum internasional, kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain yang diatur melalui hukum internasional. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.